Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, itu nanti jadinya nggak karu-karuan itu ya. Aku nggak bosan-bosannya selalu mengingatkan, karena sampai akhir-akhir ini masih ada saja yang nyolong. Aku bilang nyolong karena nggak izin ya. Nyolong videoku lalu dia potong, dia edit, lalu dia unggah ulang gitu. Ya, aku minta jangan gitu. Oke. Hari ini hari Jumat Legi ya. Tanggalnya tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya. Aku ingatkan khususnya untuk santri Isra, dan kalau yang lain juga mau turut serta, yaitu jauh lebih baik. Tapi sebelum melakukan coba diketahui dulu. Jadi yang kita lakukan itu dibangun atas basic pengetahuan gitu ya. Silahkan belajar dulu. Kalau santri Isra kan sudah sering aku ingatkan, karena sudah pernah kita kaji beberapa waktu lalu dan itu belum selesai tentang serba-serbi Jum'ah. Maka nanti penuhilah masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat sholat sunnah lagi, sholat sunnah duha nanti ya. Untuk sholat wajib ya, sholat Jum'ah itu wajib ya. Sholat Jum'ah berjamaah ya. Ya di sekitar rumahmu lah ada masjid yang mana itu kamu datangi, kamu penuhi dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan sholat duhur, karena tidak ada alasan 1 sen pun gaya Sumatera begitu. 1 sen pun nggak ada alasannya orang tidak sholat duhur di hari Jumat ya, karena sholat duhur itu sama dengan sholat yang lain yang terikat dalam kelompok khomsa sholawatin. Itu tidak memandang hari, mau hari apapun ya tetap 5 dari Ahad sampai Sabah itu ya, Sabtu ya tetap aja 5, itu nggak bisa kurang nggak bisa lebih gitu ya. Oke, kalau yang lain-lainnya ya silakan belajar dulu, itu videonya kan sudah ada ya. Nanti bisa semakin jelas bagaimana duduk permasalahan antara Jum'ah dan duhur gitu ya. Kemudian beberapa waktu lalu masuk komentar dari teman salaf. Aku belum bisa memberikan tanggapan karena waktu juga ya terhimpit dengan waktu. Terima kasih teman salaf sudah masuk ya. Ketika itu aku bahas apa aku lupa gitu ya. Cuman itu tersampaikan, cuman dia tidak menjadi fokus pembicaraan ya. Aku orang yang nggak percaya ada manusia hidup di atas langit, itu aku nggak percaya ya. Jadi itu sudah lama aku tulis, ada beberapa tulisan di Facebook sebelum masuk ke YouTube. Kemudian masuk ke YouTube aku bikinkan VK-nya, video kajiannya ada 11 seri kurang lebih ya. Sudah lama sih jadi aku lupa, ingatku 11. Kanjeng Nabi tidak akan turun lagi gitu ya. Jadi aku nggak percaya ada orang hidup di atas langit gitu. Dan uraiannya di sana lengkap di seri itu ya. Kanjeng Nabi tidak akan turun lagi. Jadi itu kemarin tidak menjadi topik pembicaraan, cuman aku sempat
sempat sampaikan, kemudian ada teman salaf masuk gitu loh ya. Maka aku sampaikan begini, positioningmu dengan positioningku sudah nggak sama. Jadi kalau kita suruh ketemu nggak bisa, ya sudah saling menghormati saja. Kebenaranku itu yang aku ajarkan kepada santri-santri Islam rasional itu kebenaran yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis, bukan kebenaran berdasarkan pendapat-pendapat yang disebut salaf itu. Enggak. Ya, mau kata salaf, mau kata seleb, mau kata sulub, mau kata siapapun, kalau dia sejalan seirama dengan Al-Quran, ya aku terima. Kalau enggak, aku tolak. Gitu ya. Dari presupposisi kita sudah enggak sama, jadi enggak usah jualan salaf di channelku, enggak laku. Karena aku mendidik santri-santri Israel itu untuk mengutamakan rasionalitas kita sebagai perintah Al-Quran. Baca surat Yunus ayat 100 itu kan, Allah kan tidak suka terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Gitu ya. Kebenaran itu tidak bisa dikurung oleh ruang dan waktu. Kebenaran, kerangka berpikir, ya itu tidak orang dulu mesti benar, maka kalau ada pendapat orang sekarang nggak merujuk orang dulu terus salah, nggak begitu. Tapi kalau kamu mau begitu, monggo silakan. Ya, kami tidak menyandarkan kebenaran itu pada pendapat-pendapat salaf, enggak. Pendapat itu, ya kita kan kalau ada kadang-kadang kan lucu ada komentar menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Lah memangnya menafsirkan Al-Quran, coba kamu tanya sama Jalalain kok, sama Jalalain orangnya sudah nggak ada, duo Jalal itu ya, makanya disebut Jalalain, itu namanya sama-sama Jalal. Ibnu Katsir juga sudah nggak ada, sekarang yang masih ada siapa gitu ya? Al-Asar tafsirnya Buya Hamka juga sudah nggak ada. Yang masih hidup siapa penafsir masih hidup? Kamu tanya, dia menafsirkan menurut pemikirannya atau menurut pemikiran tetangganya? Ya orang geblek kalau dia bikin tafsir Gus Betik, tapi Gus Betik menyusun tafsir itu berdasarkan pemikiran orang lain, itu kan geblek. Atau pemikiran tetangganya, ya pemikirannya sendiri, ya otaknya sendiri gitu loh. Kamu tanya penafsir itu, dia menafsirkan menurut otaknya sendiri atau otak tetangganya. jadi jargon-jargon begitu nggak laku di sini, nggak laku. Kami itu juga berbasis Al-Quran. Bagaimana otak itu harus diberdayakan. Yang aku bilang tadi surat Yunus ayat yang ke 100 ya. Kalau murka yang nggak menggunakan akalnya. Orang kamu dikasih otak nggak kamu pakai. Terus agama kamu gadaikan pada pemikiran orang lainnya untuk apa? Tapi kalau kamu mau begitu monggo silahkan ya. Dan aku belum berikan tanggapan ya. Aku banyak teman-teman salaf. Juga aku bersahabat berteman dengan mereka. Ya sudah mereka begitu. Ya, kami nggak laku. Kebenaran itu disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Hadis pun itu dalam tanda kutip loh ya. Kanjeng Nabi Muhammad naik turun dari 50 menjadi 5. Itu muslim itu. Dan oleh mainstream dipegang. Tapi bagi aku dan aku ajarkan ke santri-santri Isra, tolak. Kan sudah nggak sama gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang di TikTok, tolong dibantu tap-tapnya ya. Tolong dibantu tap-tapnya. Tapi sekali lagi teman salaf, bukan aku tidak mengapresiasi, aku menghormati perbedaan dan aku welcome. Orang teman-temanku aja yang orang salafi banyak kok. Jamaah tablik. Ya banyaklah dari aku tuh berteman dengan banyak orang. Jangankan dengan saudara Islamku, karena kamu pun mau bagaimanapun tetap saudaraku. Sama kafir-kafir juga aku berteman bersahabat kok gitu ya. Tapi kan sebuah ketegasan dalam menyampaikan pendapat itu harus disampaikan. Ya. Jadi jangan jualan salaf di sini, nggak laku. Kami ini rasional. Agama itu harus dengan akal, tapi jangan mengakali agama. Gitu loh. Agama itu jangan diakali. Tapi harus pendekatannya dengan akal, rasio gitu. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman TikTok sudah 2000 tap-tap, semoga tidak rungkat ya. Aku sudah beberapa kali sampaikan ya,
dalam satu ayat itu biasanya ada lebih dari satu pesan yang disampaikan. Termasuk di sini di Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-13. Aku bingung ini, mana yang mau aku sampaikan. Akhirnya aku tulis dua, antara Adam bukan manusia pertama dan kesombongan keturunan. Kita akan diskusikan yang pertama ya, Adam bukan manusia pertama, nanti yang kesombongan keturunan. Karena dalam satu ayat ini itu menginformasikan pemikiran-pemikiran yang perlu aku sampaikan ya. Tapi kan bagaimana juga judul itu perlu. Apakah nanti ini tentang kesombongan, apakah ini tentang Adam bukan manusia pertama, itu ya terserah kalian ya. Oke, aku minum dulu. Kita punya waktu cuma 1 jam, semoga nggak tubruk kan, karena gerah itu kameramen kita mau berangkat kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku katakan ya, tolong para komentator yang di YouTube nih ya, komentarilah apa yang aku nyatakan. Itu kadang-kadang kalau aku baca komentarnya jadi males karena dia mengomentari sesuatu yang tidak aku katakan. Ya, contohnya tentang bagaimana penciptaan antara Kanjeng Nabi Adam dan Kanjeng Nabi Isa dalam satu ayat yang dikomparasi itu ya. Terus ada yang menanyakan, kalau begitu siapa ibunya Adam gitu. Loh. Aku itu justru menolak pendapat umum. Pendapat umum dengan ayat itu mengatakan karena itu kan terjadi silogisme. Kalau Kanjeng Nabi Isa punya ibu ya, maka Adam juga punya ibu. Artinya Adam bukan manusia pertama. Di titik Adam bukan manusia pertamanya aku ketemu. Tapi kalau silogisme itu dia bangun, mainstream bangun ya, bahwa kalau Kanjeng Nabi Isa punya ibu berarti Adam punya ibu. Itu yang aku tolak. Lah kok ditanyakan kepada aku, kalau begitu siapa ibunya Adam? Ini aku juga gak ngerti. Lu nonton gak video gue? Makanya gue bilang video gue itu berseri, dan satu seri itu seperti ini nanti kita usahakan ya bisa secepat mungkin, tapi biasanya 1 jam. Di YouTube akhirnya sama Gra itu dijadikan 2 supaya nggak terlalu panjang, per setengah jam, dan itu berseri. Kamu nonton cuman 1 seri, nggak nonton yang lain terus kamu komentar, ya jelas goblok gue. Ya, aku jadi nggak tertrigger untuk membaca komen-komen seperti itu ya. Jadi jangan tanyakan sesuatu yang tidak aku nyatakan gitu ya. Aku menggunakan ayat itu untuk menyatakan sebagai silogisme bahwa Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Isa sama-sama diciptakan Gusti Allah Agung tanpa proses hubungan suami istri. Di sana silogisme yang aku ambil. Makanya nanti ada yang tanya, kan ini nanti ada Adam itu siklus manusia pertama, bukan manusia pertama, tapi siklus manusia pertama, ada siklus manusia kedua. Lah, Kanjeng Nabi Isa Yesus itu kehadirannya di siklus manusia kedua, tapi proses penciptaannya dia mengikuti siklus manusia pertama tanpa ada hubungan suami istri. Gitu. Bukan aku tidak membangun silogisme. Nah, karena Kanjeng Nabi Isa punya ibu, maka Kanjeng Nabi Adam punya ibu. Nah, artinya karena punya ibu kan mesti lebih dulu ibu daripada anak. Berarti Adam bukan manusia pertama. Aku enggak begitu. Ya. Tolong kalian juga jangan aku suapin terus, otakmu tuh disiapkan kalau mau nonton videoku. Ya. Otakmu tuh disiapkan, banyak makan vitamin, banyak makan ikan laut supaya cerdas, ya. Oke. Sekarang kita mulai ngaji sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buka surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang 13 ya. Jadi kita sama-sama buka data supaya nanti kalau aku keliru mengutip, biasanya keliru nulis ayat 13 ya di ayat 17. Yang paling sering begitu. Ya.
Sesuai urutan nanti yang kita bicarakan Adam bukan manusia pertama ya. Nanti baru tentang kesombongan keturunan. Ya. Kesombongan keturunan gue sudah jauh sebelum hiruk pikuk sekarang ini sudah jauh gue bahas Habib. Ya, sekarang gue suruh bahas Habib tapi gue nggak mau. Karena gue nggak mau ditunggangi kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan gue itu kepentingan akademis. Jangan coba-coba menunggangi gue dengan kepentingan politis. Ya enggak mau. Ya. Karena ketika diminta di salah satu channel gue bahas Habib, gue enggak mau. Ya. Oke. Begini bunyinya ya, surat Al-Hujurat ya. Ayatnya yang ke-13. Kamu buka Quran digitalmu boleh, hardcover juga lebih bagus ya. Kalau digital itu kan membantu kita lebih cepat aja, tapi lebih lengkap di hardcovernya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubau wa qabaila la ta'arafu ya. Kenal-kenalan li ta'arafu ya. Inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Ya, itu Arabiunnya ya. Terjemahannya, sesungguhnya manusia, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, begitu ya. Tuh. Jadi ada informasi ya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Kemudian yang paling mulia di antara kamu itu yang bertakwa. Jadi informasi itu ya bisa 3, tapi aku manfaatkan 2 saja lah ya, tentang penciptaan dan tentang kemuliaan itu saja ya. Adapun tentang kami jadikan kamu berbangsa-bangsa itu sebagai pengantar saja, penyambung saja ya. Tapi nggak apa-apa, nanti tetap karena kalau tanpa itu juga jadi ribet kajian kita, nanti agak sulit gitu ya. Oke, aku jelaskan dulu tentang wahai ya manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kita diciptakan itu dari seorang laki-laki ya, seorang, kalau perempuan pakai rok ya, ini nah, aku, kamu, kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti ini ada hubungan suami istri, ada aktivitas seksualitas. Kita bahas ilmu loh ya, jangan ya, ilmu itu ya begitu ya, harus dikatakan begitu gitu ya. Jangan nanti kok bahas seksualitas. Ya memang begitu, mau pakai bahasa apa lagi? Ya. Tolong tap-tapnya ya. Ini seksualitas. Jadi lewat hubungan suami istri. Inilah yang disebut dengan nanti bapak kita itu menyumbangkan sperma ya. Bunda kita, mama kita, kalau kami di Sumatera mama, itu menyumbangkan ovum. Inilah yang disebut dengan air.
Jadi kalau kamu baca Allah menciptakan segala sesuatu dari air, nah itu ini. Terus bagaimana ditanya? Loh ini Adam dari tanah, bukan air. Ngerti nggak gue? Nah gue goblok, ya ora ero gue. Al-Quran mengunci, tidak ada, kalau dia tidak datang dari sisi Tuhanmu, dari sisi Gusti Allah Agung, engkau akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, gimana katanya dari air lah, ini Adam dari mana? Makanya gue bilang siklus. Kamu harus tahu ayat itu berbicara dalam konteks siklus yang mana? Siklus Adam atau siklus Bani Adam? Gue jamin gak ada kajian salaf seperti ini, seperti gue bahas, gak ada. Gue sih gak larang salaf masuk sini nonton kajian gue, gak apa-apa ya alhamdulillah. Tapi otak lu ya siapkan dulu. Ini lain dari yang lain nih. Ya. Jadi kalau kamu ditanya ngerti, misalkan ada temanmu tanya, Allah menciptakan segala satu dari air. Lah ini Adam dari tanah kok. Tanah kan bukan air. Kecuali nanti ada istilah tanah air. Indonesia tanah air beta. Itu nanti bahasa sastra lagi pendekatannya. Itu belajar sama Kang Juwanto ya, santri kita dari Cirebon yang sastrawan gitu. Ya. Kalau begitu kita harus tahu siklus. Ayat itu berbicara dalam siklus yang mana? Maka ayat Hujurat 49:13 ini berbicara dalam siklus Bani Adam. Bukan siklus Adam atau siklus yang kedua. Kan pertanyaan dia bisa ditarik lagi. Kalau ini ya manusia ya dari seorang laki-laki dari seorang perempuan. Lah seorang laki-laki ini dari mana? Kita tarik ke atas sampai nanti mentok kan dari sperma dan ovum, ya. Terus laki-laki yang ini, perempuan yang ini dari mana? Maka dia pasti tidak diciptakan melalui sperma dan ovum. Itulah yang nanti kita bahas di surat 4 ayat 1. Makanya kan gue sudah jelasin beberapa waktu dulu ya. Sebetulnya perdebatan dulu mana ayam dan telur. Pertanyaan gue dulu mana manusia dan sperma dan ovum? Sperma dan ovum kita jadikan satu. Dulu mana? Manusia dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum dari manusia? Sama aja. Telur dari ayam atau ayam dari telur. Maka rantai itu harus ada yang memutus. Kalau nggak ada yang memutus ya debatnya kusir seperti itu terus. Harus ada yang telur tidak dari ayam atau yang ayam tidak dari telur. Sama dengan manusia. Ya. Kalau dipotong di sini ya, kita diciptakan dari ya seorang laki-laki seorang perempuan, berarti kan dari proses aktivitas seksualitas ya antara bapak dan mama kita, antara sperma dan ovum. Maka manusia dari sperma dan ovum. Pertanyaannya, manusia dari sperma dan ovum atau ovum yang sperma dan ovum dari manusia? Maka kan jawabannya seperti tadi, ayam dulu atau telur dulu. Maka harus ada ayam yang tidak dari telur atau telur yang tidak dari ayam. Sama dengan manusia, harus ada yang manusia yang tidak dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum yang tidak dari manusia. Kalau kita kembali ke Al-Quran, maka jawabannya adalah manusia yang tidak dari sperma dan ovum. Raw materialnya tidak sperma dan ovum. Nafsin wahidatinnya tidak sperma dan ovum. Dialah manusia Adam, manusia siklus kedua. Manusia siklus pertama. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Bisa diikuti? Aku akan sampaikan surat ini sudah berulang kali kita nukil ya. Ya. Surat 4, surat An-Nisa, jangan bilang surat cewek ya. Proper name itu nggak boleh diterjemahkan. Ya An-Nisa itu ya cewek, tapi jangan bilang terus buka surat cewek, kan jadi kacau nanti. Sebentar, surat ini surat 4 ya. Ini udah jelas ya. Di sini ya, siklus. Jadi kalau kamu ditanya, loh, Al-Qur'an kan datang dari sisi Tuhanmu. Kalau tidak dari sisi Tuhan, tentunya akan banyak ketemukan pertentangan di dalamnya. Kamu ditanya gitu, kamu jawab, iya. Nah, terus bagaimana? Katanya segala sesuatu diciptakan dari air. Nah ini Adam enggak dari air, dari tanah. Nah, maka kamu sekarang sudah bisa jawab. Ayat itu berbicara dalam siklus penciptaan yang mana? Siklus pertama atau siklus kedua? Siklus Adam atau siklus Bani Adam? Kalau kita ini Bani Adam semua. Bukan manusia Adam kita. Maka kita terlahir lewat ini. Bapak kita, ibu kita, ya, qabiltu nikaha, melakukan hubungan seksualitas. Bapak kita memberikan sperma, ibu kita memberikan ovum, jadilah kita. Ya. Memang sih kalau didiskusikan ada yang mengatakan begini, ya benar juga sih. Semua itu dari tanah, karena apa? Sperma, ovum kan dari makanan, makanan dari tanah. Ya oke juga, oke juga. Cuma kan itu rentetannya panjang. Rentetannya panjang, ya. Kalau mau semua dikembalikan ke tanah ya benar, karena kita punya sperma, ya, cowok, cewek punya ovum itu kan dari makanan, ya. Makanan kan ditanam di tanah, nggak ditanam di langit. Makanya jangan percaya kamu ada manusia hidup di atas langit itu. Orang Al-Quran sudah jelaskan di surat Al-A'raf ya. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dibangkitkan. Lah kok goblok? Dikasih dongeng ada orang hidup di atas langit percaya. Nongkrong orangnya di atas. Ngerokokan. Gue gak ada urusan sama seleb, solop, sulup. Pokoknya apapun yang bertentangan dengan Al-Quran gue sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah paripurna, sudah selesai, sudah khatam. Ngapain lagi turun Nabi lain? Ya. Oke. Sekarang buka surat 4. Ya. Ini aku hapus dulu ya. Surat 4. Jadi surat Al-Hujurat ini berbicara pada siklus kedua. Ya. Tab-tabnya diteruskan ya, jangan stagnan, nanti dianggap pasif oleh mesin TikTok, dirungkat nanti. Oke, buka surat 4. Kita sekarang ke surat 4 ayat 1. Ini tentang Adam bukan manusia pertama, itu sudah kita bahas ya. Tapi ini harus kita bahas lagi untuk memperkokoh penjelasanku. Ya. Quran surat, jangan surat cewek ya. Ya, nggak boleh diterjemahkan ya. An-Nisa itu cewek. Surat 4 ayat yang pertama. Ini sudah kita dekonstruksi terjemahannya ya. Karena terjemahan yang ada itu Bible minded, khususnya kitab Torah. Di kitab Kejadian, Torah itu artinya hukum. Jadi jangan bilang hukum Torah, itu goblok juga itu. Jadinya kan hukum-hukum.
Ya, kalau Torah Musa berarti hukum Musa, hukum dari Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk diajarkan kepada manusia sebagai rule of the game kehidupan di dunia ini, gitu. Ya, jadi Torah Musa gitu ya. Hukum Musa gitu ya. Hukum yang diajarkan Musa dari Gusti Allah Agung gitu sebetulnya ya. Jadi jangan hukum Torah, karena Torah itu artinya hukum. Oke, surat 4 ya. Surat 4 itu kamu buka Al-Qur'anmu supaya kita sama-sama tahu. Ya. Sama-sama tahu, sama-sama bisa saling mengkoreksi kalau ada silap lidah ya, salah baca, salah tulis, salah ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ya. Wa khalaqa minha zaujaha, pasangan ya. Wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wa taqullo halazi ya. Tasa aluna bihil wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya. Ingat, ayat ini terjemahannya aku sudah dekonstruksi, aku enggak setuju dengan terjemahan Depak ya yang Bible minded ya. Karena sebelum menerjemahkan dia sudah dengar cerita Bible, jadinya seperti itu. Ya, gue itu padahal gue itu ya baca Torah, baca Injil, baca Al-Qur'an ya. Ya tentulah kalau Torah sama Injil aja dibaca, masa Al-Qur'an nggak dibaca? Orang Islam kok ya. Tapi gue nggak terkontaminasi. Enggak. Terjemahan Depak itu terkontaminasi Bible. Karena apa? Nafsin wahidatin itu dinisbahkan kepada Adam. Dalam kurung Adam dari Hong Kong apa? Ya, aku nggak jelaskan itu karena itu sudah aku jelaskan, lihat di seri Adam Bukan Manusia Pertama ya. Begini, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari raw material yang sama. Nafsin wahidatin itu raw material yang sama, bahan baku yang sama. Kon lanang, kon wedok, kamu laki, kamu cewek, perempuan, sama aja bahan bakunya. Bukan cewek bahan bakunya dari tulang rusuknya laki, itu kan mengong gue, goblok. Sama. Kita laki, kita perempuan, bahan bakunya sama, nafsin wahidatinnya sama, raw materialnya sama. Ini yang belum ikut kajianku yang lalu-lalu, otaknya bisa miring ini. Makanya lihat dulu yang lalu-lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari raw material yang sama dan menciptakan pasangannya. Pasangannya itu kalau laki ya perempuan, kalau perempuan ya laki. Darinya. Artinya pasangannya laki dan perempuan itu dari raw material yang sama. Apa itu? Ya tanah itu. Inilah yang aku bilang siklus pertama. Siklus pertama yaitu siklus Adam.